Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Sehat, Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Marilah kita syukuri seluruh nikmat yang Allah berikan, termasuk pada hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kajian kita. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang benar ini. Ibu bapak sekalian, kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita. Kita sudah membahas lebih lanjut ya pada pertemuan kita yang lalu, 2 ciri khusus bahasa Arab yang awal. Apa yang kita bahas kemarin? Yang pertama, berasal dari 3 huruf dasar. ya baik ya, berasal dari 3 huruf dasar. Kemudian yang kedua apa? Perubahan bentuk di dalam kata itu terjadi dalam perubahan bentuk di dalam kata itu sendiri. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah kelanjutan dari ciri-ciri tersebut ya. Kelanjutan dari ciri-ciri tersebut yang belum kita bahas ya. Di mana pada pelajaran sebelumnya kita telah memperkenalkan bahwa ada 6 ciri khusus bahasa Arab yang penting untuk kita pahami. 2 dari 6 sudah kita pelajari bersama, yaitu berasal dari 3 huruf dasar, kemudian yang kedua perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ibu-ibu, bapak sekalian, ciri-ciri bahasa Arab yang lain. Tetapi sebelum kita lanjutkan, marilah di awal dari kebersamaan kita pada hari ini, ibu bapak sekalian, marilah kita dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali kajian kita bahasa Arab Qurani 1 pada siang hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik ibu-ibu sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang ciri-ciri khusus bahasa Arab. Ya, ciri-ciri tersebut, nah mudah-mudahan ini sudah semakin akrab kita dengan ciri-ciri tersebut sehingga nanti akan membantu kita ya, untuk memahami pelajaran-pelajaran kita yang akan datang. Yang pertama berasal dari 3 huruf dasar, ya ibu bapak sekalian. Masih ingat apa ilmunya kalau kita bicara tentang 3 huruf dasar? Apa ilmunya ibu bapak sekalian tentang 3 huruf dasar? 3 pengingat kata, pengingat makna yang lupa. Mengingat yang lupa. Ya baik. Ada yang ingat, ada yang lupa ya. 3 pengikat makna, pengingat yang lupa. Gitu, ya. Berasal dari 3 huruf dasar. Nah, kemudian berikutnya perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Nah, ini mudah-mudahan ini diulang-ulang sehingga ini lancar kaji karena diulang kata orang awak. Kemudian dibedakan bentuk mufrad dan jamak. Selanjutnya dibedakan bentuk mudzakkar dan muannas. Lalu yang kelima ada serapan dan terakhir terdapat 2 pola kalimat dasar. Nah, berasal dari 3 huruf dasar kemarin. Pesan kita fokus ke huruf dulu ibu-ibu bapak sekalian. Soal bunyi itu kalau hurufnya tidak memadai. Kalau huruf tidak memadai baru kita berpindah kepada bunyi. Oke. Berikutnya
Ya, ini adalah contoh yang kita bahas berasal dari 3 huruf dasar. Ya, ini sin lam mim. Kemudian berikutnya perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Kita sudah memahami bersama ya ibu-ibu, bapak sekalian bahwa ini ya pertama karena kata-kata ini ada alima, ada ya'lamu, ada ilm, ada alim, ada i'lam. Karena kata-kata tersebut memiliki 3 huruf yang sama, maka apa? Kemarin ilmunya, maka Maknanya sama. ya makna dasarnya sama. Ini alima mengetahui, ya'lamu juga mengetahui, ilm juga mengetahui, alim juga mengetahui, i'lam juga ada ketahuilah. Lalu kemudian kemarin kita coba membuka kalau dia sama, lalu untuk apa ada yang berbeda? Maka kita katakan bahwa yang sama pada makna dasarnya, lalu yang berbeda pada tipenya, lalu yang berbeda pada jenisnya, lalu yang berbeda adalah bentuknya. Makna dasarnya yang sama, tapi yang berbeda adalah bentuknya. Maka kemarin kita kemudian sudah mulai berkenalan dengan, ini ada berapa kemarin bentuk yang kita sudah kenali? Ada 5. Ada 5. Maka kemarin kita sudah punya pemahaman awal, yaitu ada 5 bentuk. Bentuk yang pertama menandakan apa, ibu-ibu, bapak sekalian? Sudah terjadi masa lampau. Menandakan masa lampau, gitu ya. Bentuk pertama menandakan masa lampau. Penciri yang kita bisa pakai sementara waktu ini apa, ibu-ibu sekalian, bapak? Bunyinya di awal dan akhir ya. sama. Ini awal fathah Kita pakai untuk penciri AA. Kita pakai penciri AA. Kemudian berikutnya, yang kedua, bentuk kedua apa yang kita pahami sebelumnya? Bentuk sedang biasa. Menunjukkan ya sekarang, akan, atau biasa. Sekarang itu bisa juga diartikan sedang. Ya, bentuk 2, bentuk sekarang, sedang, akan, atau biasa. Untuk sementara kita pakai pencirinya apa, ibu-ibu, bapak sekalian? Adanya di Ya. Cocok sekali ini, bukan hanya sekedar kebetulan ini. Bentuk 2 cirinya ada titik 2. Bentuk 2 cirinya ada titik 2. Nah, 2 berarti itu sekarang atau biasa. Kemudian berikutnya bentuk 3. Apa kita pahami bentuk 3 menunjukkan apa, ibu bapak sekalian? Ada sukun. Ya, kalau ilmu kita, ibu bapak sekalian, kita pada pertemuan sebelumnya kita pahaminya kata bendanya, katanya begitu ya, kata bendanya, ya begitu. Lalu pada tampilan ditambah lagi, ditambah lagi verba yang dibendakan. Ya, tadinya kita pemahaman awalnya bahwa bentuk 3 itu kata benda. Nah, ditambah lagi sekarang lebih lengkapnya verba yang dibendakan. Ya, verba yang dibendakan. Lebih lengkap lagi, ini punya nama sendiri itu. Punya nama sendiri. Namanya siapa? Namanya apa untuk bentuk 3? Namanya masdar. Ini setengahnya sudah diketahui ya. Ibu-ibu, bapak sekalian setengahnya udah tahu. Wah, si emas. Bertiga mas. 3 mas. 3 mas. Mas siapa namanya? Masdar. Yaitu verba yang dibendakan. Verba yang dibendakan. Kemudian bentuk 4, ibu-ibu, bapak sekali, bapak-bapak sekalian, kita pahami sebagai apa? Kata sifat. Ya, bentuk kata sifat. Kata sifat. Makna apa khusus? Ada makna khusus apa? Ya, penciri khusus untuk makna kalau bentuk sifat? Makna, ibu-ibu, bapak sekalian, untuk kata sifat. Ada makna apa? Khasnya apa? Yang mengetahui. Ya, bentuk 4
kata sifat, makna khasnya itu yang. Yang. Kata khasnya yang. Jadi ada si masdar, masdarnya yang. Ya, ada si masdar, masdarnya yang. Oke. Kemudian pencirinya apa sementara waktu yang akan kita pakai ibu-ibu, bapak sekalian untuk bentuk 4? Ada penambahan alif. Ya, alif. Urutan keberapa? Di sisi Kedua. 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 Gitu ya. Urutan kedua. Kemudian bentuk terakhir yang kemarin sudah kita kenali, bentuk berapa? Untuk kelima. 5. Bentuk 5 itu mencirikan atau menandakan apa? Perintah ya. Perintah. Dalam bahasa Indonesia biasanya kalau perintah itu ditandai dengan akhiran apa? Adalah. Adalahnya. Baik. Itu dia ibu-ibu, ya ibu-bapak, bapak sekalian, fondasi kita. Dengan demikian kita bisa berkata ya dari contoh-contoh ini kita bisa bilang begini kira-kira. Mau menjadi berapapun, dasarnya berapa kalau dasar? 3. Tiga. Nah, dengan modal dasar 3 itu ibu-ibu bapak sekalian, mau menjadi berapapun hurufnya, mau berbunyi apapun, asalkan gitu ya, asalkan ada 3 huruf yang sama, maka diduga makna dasarnya sama. Sama. Nah, lalu kenapa berbeda? Yang berbeda adalah bentuknya. Ya, yang berbeda adalah bentuknya. Jadi nanti kita punya makna dasar mengetahui bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk keempat, bentuk kelima dan sebagainya dan seterusnya. Itu dia ilmu yang kita bisa simpulkan terkait dengan ciri bahasa Arab yang kedua. Ibu bapak sekalian, kita lanjutkan sekarang. Nah, setelah kita memahami dasar-dasar tersebut, nah, katanya begini. Ya. Untuk memantapkan apa yang dimaksud dengan perubahan terjadi di dalam kata itu sendiri, coba bandingkan dengan bahasa Inggris misalkan. Kalau bahasa Indonesia kan tadi kemarin sudah jelas ya, di sekali tahu selama-lamanya menjadi tahu. Yang berubah apanya? Yang berubah adalah awalan dan akhirannya. Yang berubah adalah awalan dan akhirannya. Nah, itu berarti ini kita sebut ini ciri khusus bahasa Arab. Nah, kita bandingkan dengan bahasa Inggris. Nah, coba lihat ya, apa yang terbiasa membaca bahasa Inggris. Yang pertama apa bacanya? Sign. Yang kedua? Sinyal. Signal. Ya, kemudian yang ketiga? Signature. Terus yang keempat? Design. Kemana S-nya? Kemana S-nya? Design. Kemudian yang terakhir? Designer. Oke, itu kan? Dia mirip dengan bahasa Indonesia. Ada akhirannya, ada awalannya, ada awalan dan ada akhiran. Nah, gitu. Tapi kalau untuk 3 huruf dasarnya tetap sama. Tetap sama. Ya, itu artinya ibu-ibu bapak sekalian, karena itulah ya ibu-ibu bapak sekalian, kalau dalam bahasa Arab itu yang lebih dominan itu memang di hurufnya. Yang lebih dominan hurufnya. Nah, karena itu ibu bapak sekalian, kalau kita katakan begini ya, kalau kita katakan dalam bahasa Arab ya ibu bapak sekalian ya, sepengetahuan ibu bapak sekalian, ada nggak huruf vokal dalam bahasa Arab? Vokal. A, I, U. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Apalagi itu tanda A, I, U ya? Tidak ada. Setelah ditambah arokat baru bunyi. Bisa jadi I, bisa jadi U. Tanda itu huruf apa bukan? Bukan. Tanda bukan huruf. Apa gitu. Jadi dalam bahasa Arab, ibu-ibu sekalian tidak ada huruf vokal. Tetapi huruf vokal yang kita kenal dalam bahasa lain itu mirip seperti tanda baca. Ya.
mirip seperti tanda baca. Tanda baca. Nah, itu artinya Ibu Bapak sekalian, coba kita bandingkan dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kan kita mungkin saja kan bisa membaca sebuah kata tanpa kita menggunakan huruf vokalnya. Coba ya, saya tulis ya. Tuh. Saya enggak, saya ini salah nih. Saya tidak pakai ya, saya tidak pakai huruf vokal. Nah, kira-kira bacanya apa? Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi belajar bahasa Arab itu ternyata ya ini memfokuskan diri kepada huruf ya 3 huruf pokok tersebut ya, karena kita tadi umpamakan tanda baca itu seperti huruf ya, seperti huruf. Itu perbandingannya, ya, perbandingan antara bahasa Arab dengan bahasa lainnya. Nah, sekarang ibu-ibu bapak sekalian, nah penjelasan tambahan. Apa katanya? Pengembang bentuk kata. Dalam bahasa Arab seperti berlaku pada alimah. Alimah tersebut ya seperti ini. Alimah, ya'lamu, ilm, alim, i'lam. Dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Istiqoq. Istiqoq. Disebut dengan istiqoq. Itu ada berapa huruf yang terlihat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 2, 3, 4, 5. 6. sama dengan ilmu-ilmu yang lain, dengan kata-kata yang lain. Pada dasarnya kata ini juga terdiri dari 3 huruf pokok. Apa 3 huruf pokoknya? Untuk sementara waktu kita belum perlu ya. Untuk sementara waktu belum perlu. Tapi intinya bahwa itu juga sebenarnya berasal dari 3 huruf. Nah, tetapi istiqoq ini tidak populer. Yang lebih populer disebut dengan tasdid. Sama dengan istiqoq, sama dengan alimah, sama dengan i'lam, sama dengan alim, sama dengan ya'lam. Kata tasrif ini juga, ibu-ibu, bapak sekalian, berasal juga dari 3 huruf dasar. Coba tebak. Sorofa. Coba tebak. 3 huruf dasarnya. Ini udah kalau dari dengar dari aura jawabannya udah pintar. Sorofa. Nah, yang diminta hurufnya. Sorofa. Apa? 3 huruf dasarnya kira-kira. Fathah, kasroh, fathah, kasroh, doma. Enggak, huruf jangan. Hurufnya. Huruf. Sod, Ro, sama fa. Ya, ini dia. Sod, ro, fa. Coba kalau ditulis huruf Latin, jadinya apa nih? S, F, R. Nah, gitu. Coba lihat, coba ingat ibu-ibu ya. Coba ingat ibu-ibu, bapak sekalian. Dari prinsip belajar bahasa Arab Qur'ani ada enggak kaitannya dengan ini? Yang mana? Prinsip yang mana? 3 huruf dasar. Yang kedua. huruf dasar. Ini dasar. ini dikaitkan dengan prinsip. Prinsip yang mana ini? Sorof. Ya, ada prinsip sorof. Prinsip sorof. Pada waktu itu ingat ibu bapak sekalian, kalau soal ininya A-nya bisa tidak diikut sertakan ya. Vokalnya bisa tidak diikut sertakan. Pada waktu itu kita pelajari sorof itu apa? Di bagian pengantar tentang prinsip belajar bahasa Arab Quran. Apa itu sorof?
Bentuk kata. Perubahan kata. Asosiasi kata. Pengembangan. Perubahan Ya, bentuk. alhamdulillah ada yang ingat. Pada waktu itu kita belajar sorof itu maksudnya asosiasi Kata-kata. asosiasi kata-kata. Itu artinya apa, ibu-ibu, bapak sekalian? Itu artinya bahwa walaupun terlihat terlihat beda antara sorof dengan tasrif, tetapi karena ada 3 huruf yang sama, maka bisa kita pahami dalam maksud yang sama. Gimana sih maksudnya Pak Guru? Maksudnya adalah ketika kita memahami sorof itu, maksudnya asosiasi kata-kata, maka tasrif juga bisa bermakna asosiasi kata-kata. Sekarang kita lihat lagi. Di sini tasrif dipahami dalam arti apa di sini? Pengembangan bentuk kata. Pengembangan bentuk kata. Maka itu juga bisa untuk sorof. Maksudnya bagaimana Pak Guru? Maksudnya bahwa kalau tasrif kita pahami dalam makna pengembangan bentuk kata, maka sorof juga kita pahami dalam maksud pengembangan bentuk kata. Apa dasarnya? Dasar ilmunya adalah karena tasrif dan sorof itu memiliki apa Ibu Bapak sekalian? Huruf dasar yang sama. Iya, memiliki 3 huruf dasar yang sama. Apakah penting kita untuk mempelajari tasrif atau sorof ini? Penting. Menurut Salaf Qurani penting. Bahkan itu yang dipelajari lebih dahulu. Bahasa Arab Qurani yang dipelajari terlebih dahulu adalah kata, baru dipelajari kalimat. Apa manfaatnya? Ya, di antara manfaat mengetahui, ya, di antara manfaat mengetahui sorof adalah itu. Mengetahui tasrif akan banyak membantu dalam memahami arti atau terjemah kata-kata Arab. Coba kita samakan ilmu kita. Manfaat mempelajari tasrif apa, ibu-ibu, bapak sekalian? Membantu dalam memahami kata-kata Arab. Sejauh ini cara kerjanya ada berapa? Ada berapa langkah sejauh ini? Sejauh yang kita sudah pelajari terkait dengan tasrif dan sorof untuk memahami arti terjemahan? 5. Yang lain? Pantas ya. Ya, yang lain. Apa lagi ilmunya? Ngalat. Apalagi yang lain? Sudah? Tidak ada lagi? Baik. Kalau kita cermati dari apa yang kita pelajari terkait dengan tasrif atau sorof untuk membantu dalam memahami arti terjemah kata Arab, sejauh ini langkah kerjanya ada 2. Ada berapa? 2. Ada 2. Apa yang pertama? Pertama adalah ibu-ibu ingat 3 huruf dasarnya. Oke? Ingat apanya? 3 huruf Dasarnya. Bagus. Nah, setelah kita kenali 3 huruf dasarnya, kenapa perlu 3 huruf dasar? Karena ilmu kita sebelum mengatakan bahwa 3 pengikat makna pengingat yang lupa. Selanjutnya, ibu-ibu, bapak sekalian, setelah kita memahami 3 huruf dasarnya, maka berikutnya diingat bentuknya. Ingat apa? bentuknya. Bentuknya. Karena apa? Ketika kita memahami bentuk sebuah kata, itu akan memberi kita sumbangan. Sumbangan apa? Makna lebih lanjut. Ya, makna lebih lanjut.
Saya coba ini lagi ya. Ibu-ibu, Bapak sekalian, kalau kita mengatakan target kita belajar bahasa Arab Qurani, ada yang ingat? Yang waktu itu saya sampaikan bahwa belajar bahasa Qurani itu target kita itu bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ada yang ingat? Bisa Memahami kata-kata di dalam Al-Quran. Oke. Yang lain? Memahami Apa yang bacaan ingat? sholat. Ya, bagus. Yang kita sebut dengan kemampuan. 4 sehat, 5 istimewa. Iya, bagus. Yang lain apa yang diingat? Quran yang populer. Iya, bagus. Yang lain apa yang diingat? Bacaan dan doa-doa dalam ibadah. Iya, bagus. Yang lain apa yang diingat? Doa ya. Wacana keislaman tingkat awal. Iya, bagus. Yang lain apa yang diingat? Dari beberapa ungkapan yang tadi ibu-ibu Bapak sampaikan, kalau kita mengatakan target ya, kalau kita mengatakan target dalam kaitan belajar bahasa Arab Qurani, lalu kita kaitkan tadi dengan makna dasar kemudian bentuk, maka yang kita maksud adalah 4 sehat, 5 istimewa. Jadi sejauh ini dari 4 sehat, dari 5 ya, totalnya 5. Dari total 5 tersebut, sejauh ini untuk memahami arti, memahami makna dan terjemahan bahasa Arab, itu kita sudah mempelajari 2. Ya, mempelajari 2. Apa 2 tersebut? Yang pertama adalah arti dasar. Kemudian yang kedua adalah bentuk. Bentuk kata. Nah, karena nanti akan berkaitan. Tadi saya katakan bahwa ketika kita memahami arti dasar, kita ingatnya 3 huruf dasar. Tetapi ketika kita mengingat bentuk, ya, maka itu akan membantu kita untuk memiliki pemahaman tambahan. Nah, ayo kita coba ya. Kalau kita coba 2 langkah tersebut. Nah, coba. Ibu Bapak, kita baca contoh-contoh yang ada di hadapan kita. Yang pertama ada apa? Yang kedua ada kata apa? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Nah, kita coba sekarang. Ini, tapi sebagai contoh sebenarnya yang paling cocok ini Bu Erna nih. Seingat Bu Erna ini 3 huruf dasarnya apa, Bu? Iya, bagus. Itu cara kerjanya ya. Kita mengenal 3 huruf dasar. Nah, itu artinya kita lihat di Qiraah ada kan 3 huruf tersebut? Ada. Nah, di Yaqra'u ada ya 3 huruf tersebut? Ada. Ada. Di Qiraah ada ya 3 huruf tersebut? Ada. Di Qori ada ya 3 huruf tersebut? Ada. Ada. 3 huruf yang dimaksud apa, Bu Erna? Hamzah. Oke, bagus. Di Qori, kopnya urutan keberapa? Urutan pertama. Oke, bagus. Ro-nya urutan keberapa? 3. Oke. Yang bilang 3 siapa yang bilang 3? Saya Ustadz. Oke, Bu Ati. Oke, kita main-main sedikit dengan Bu Ati dulu ya. Main-main sedikit dengan Bu Ati ya. Maaf ya Bu Erna, saya berpaling ke Bu Ati dulu ya. Iya. Qafnya urutan keberapa tadi Bu Ati? Yang pertama. Bagus. Ro-nya urutan keberapa? Kedua. Oke, bagus. Lalu hamzahnya urutan keberapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 lainnya. Yuk, kita main dengan Bu Ismawati. Nah, kita main dengan Bu Ati udah dapat, Bu? Kok katanya urutan pertama
Ro katanya urutan berapa Bu tadi? Urutan 2 ya? Ya Bu Ati? Iya Ustaz. Ya oke. Santai aja Bu, santai aja. Nggak apa-apa. Ini suara saya kalau tinggi ini karena semangat ya. Suara saya tinggi karena semangat. Khawatir saya nggak nyampe nih dari Pamulang. Suara saya nggak nyampe itu kemana itu ke Tangerang ya kalau Pak Bapak Sutari Ya. atau ke mana gitu ya. Kemudian Hamzahnya urutan keberapa, Bu Ati? Ustaz, koknya itu 1, alif 2, roknya 3, hamzahnya 4 ya. Jadi ragu-ragu sendiri. Yang mana yang Ibu ragukan? Hamzah 4 deh Ustaz kayaknya. Hamzah berapa? 4. Hamzah urutan 4. Roknya keberapa? Roknya ketiga. Oke, bagus. Roknya ketiga ya, bukan kedua. Kalau Iya. pertama adalah Qaf, ketiga adalah Ro, 4 adalah Hamzah, lalu kedua apa? Itu tuh yang alifnya Ustaz. Oke, bagus ya. Oke, gitu ya. Itu artinya apa Ibu-ibu, Bapak sekalian? Ternyata untuk kita ya, untuk kita orang Indonesia, mengenali huruf saja masih perlu dilatih. Tapi tidak semua tentunya. Kenapa? Karena Ibu-ibu, Bapak sekalian, ini gaya-gayanya ini. Bagi sebagian orang bisa jadi ini tidak dikenali sebagai Hamzah. Sebagaimana kemarin, yang macam begini itu kemarin ada yang mengenalinya sebagai alif. Nah, kan gitu ya. Ada yang mengenalinya sebagai Hamzah. Jadi ini sebagai penyamaan persepsi dan penyamaan bahasa. Baik, terima kasih Bu Ati ya. Artinya bahwa ada ya 3 huruf tersebut di situ. Makna dasarnya apa Ibu-ibu? Bapak sekalian. Baca. Iya. Nah, itu yang kita lakukan pertama. Yang pertama kali ketika melihat kata ini, oh, karena ada Qaf, ada Ro, ada Hamzah di ungkapan qori, berarti di situ juga ada makna baca. Mohon izin ya, saya menemani Bu Ati sedikit ya, beberapa langkah. Teman-teman yang lain, Ibu Bapak yang lain, menyimak nanti kalau saya butuh bantuan Ibu Bapak yang lain, nanti saya akan kasih kode ya. Bu Baik, Pak Guru. Ati, ya, qori ini bentuk berapa dugaan Ibu? Qori. Ada alif, ro. Dugaannya apa ya? Jangan dugaannya apa. Dugaannya bentuk berapa? Dugaannya berapa? 1. Oke, bagus. Terima kasih Bu Ati. Coba kita kepindah, mohon maaf ya, Bu Erna. Dugaan Ibu ini bentuk berapa? Bentuk 4 ya. Oke, bagus bentuk 4. Ibu Bapak jawab berapapun juga nggak ada persoalan. Karena yang penting adalah ini yang penting. Dari mana Bu Erna menduga itu bentuk 4? Karena ada alif di baris kedua, di urutan kedua. Di bagus dia. Ada alif di baris kedua. Jadi kelihatan kayak orang nih. Bu Erna ngelihatnya kayak orang berbaris nih. Orang pertama namanya Qaf, orang kedua namanya alif, orang ketiga namanya ro, orang keempat namanya Hamzah, berbaris. Jadi ada alif di baris kedua katanya. Jadi kayaknya Urutan kedua maksudnya. Urutan kedua. Oke, bagus. Urutan Jadi kira-kira kedua. itu cara kerjanya ya. Manual kerjanya begitu. Nah, kita sudah dapat demikian. Lalu seingat ibu gitu ya. Kalau bentuk 4 ada makna khas apa, Bu? Sifat. Nah, itu namanya bentuknya. Ada makna khas apa? Yang Misalnya apa ya? pempek gitu, misalnya empek-empek itu khas yang mana? Khasnya Palembang. Oh, lebih enak ngomongin makanan daripada makna ya. Ibu-ibu apa yang lain? Kalau bentuk 4 ada khas makna apa? Yang atau mat. Yang kali ya. Yang. Atau Oke, bagus.
Ibu-ibu. Atau sifat. Atas sifat yang. Sifat. Yang. Ya, itu nah, bentuk 4 itu bentuk sifat. Makna khasnya itu yang. Nah, Yang. makna khasnya itu yang gitu ya. Yang. Nah, maka cara kerjanya berikut ini berarti ketika kita membaca qori dengan beberapa titik tersebut, kalau kita gabungkan maka qori maknanya menjadi Yang membaca. Yang membaca. iya. Yang Ya, baca. begitu. Yang baca. Enak mengatakan yang baca. Yang membaca. Yang membaca. Baik. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Ada yang mau praktik 2 langkah awal? Ada yang mau praktik 2 langkah awal, ibu bapak sekalian? Saya Pak Guru. Iya. Siapa? Siapa? Febri. Febrianto. Oke, bagus. Coba kita main dengan kata kiroah. Dugaan Febri, Pak Febrianto, ini bentuk berapa? Kiroah. Bentuk ketiga. Bagus. Ya. Dari mana diduga bahwa itu merupakan bentuk 3? Kiroah. Dari ya. Kalau ini karena sudah tahu sejak lama, itu sih nggak banyak membantu kita yang baru belajar nih. Kiro. Dari mana kita duga ini bentuk 3? Oke, bagus. Ibu-ibu, bapak sekalian, kalau bentuk 3 apa penciri awal yang kita kenali? Ada alif mati. Di tengah. Tengahnya ada alif Di mati. tengah mati. Ada sukunnya tengahnya. Sukun. Ada sukun. Sukun di Ada tengah. mati. Tengah kata. Ada mati di Sukun. tengah. Sukun Ada di mati di tengah. Heeh. Apa terlihat ciri tersebut pada kata kiroah? Nggak ada. Nggak ada. Sukun itu artinya mati ya, ibu bapak sekalian. Ya. Mati itu ada apa tidak ada maksudnya? Tidak ada. Ya. Ya, Antara ada dan tiada. Ada tapi tidak ada terbaca. Ada tapi tidak Kenapa, Pak? dibaca. Alif. Nggak jelas suaranya. tengah Suaranya nggak jelas. Mati itu tidak ada apa suaranya ya. Coba Ada, lihat. tapi Nah, tidak kiroah berbunyi. tengah-tengahnya huruf apa? Alif. 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 Ada barisnya enggak? Nggak ada. Enggak Tidak ada. ada kasro, berarti fata, doma. gitu ya. Tidak ada. Berarti gitu ya. Tidak ada ini seperti sukun, seperti mati. Oh. Bisa? Bisa? Bisa. Oke, baik. Nah, kalau seperti itu, makna dasarnya apa tadi, Pak Febrianto? Baca. Oke. Setelah menyadari bahwa kiroah itu adalah gitu, bahwa kiroah itu adalah bentuk 3, jadi makna kiroah apa? Bacaan ya, Bu. Ya, bagus. Maknanya adalah bacaan. Bentuk 3 itu apa namanya? Sifat. Masdar. Masdar. Kata benda. Kerja Udah. yang dibenarkan. Yang dibenarkan. Bagus. Benda. Ibu, bapak sudah punya ilmu sendiri. Ya, ini pintar luar biasa ini. Sudah bisa mengembangkan ilmu sendiri. Kalau tadi ilmu kita yang kita tampilkan, masdar itu verba yang dibendakan. Ibu bapak punya ilmu sendiri, kata kerja yang dibendakan. Itu ya? Iya. Iya, bagus. Kita ulang lagi. Masdar itu apa? Verba yang dibendakan. Kerja yang dibenarkan. Dibendakan. Kata kerja yang Kerja dibendakan. yang dibendakan. Nah, coba kita lihat sekarang. Nah, kata kerja. Kata kerja
dibendakan. Ada berapa unsurnya berarti untuk masdar? 2 ya. Ada 2. Apa yang pertama? Kata kerja. Kata kerja. Apa yang kedua? Kata benda. 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 Bagus. Coba kita lihat sekarang ibu-ibu, bapak sekalian. Bacaan ini kata kerja apa dibendakan? Dibendakan. Dibendakan. Oke, bagus. Jika bacaan ini dibendakan, lalu kata kerjanya mana? Baca. Baca. Mana? Enggak ada. Baca. Mana kata kerjanya? Membaca. Mana kata kerjanya? Kalau dibendakan nggak ada kata kerja. Kalau dibendakan sudah ini bacaan. Kata kerjanya mana? Enggak ada. Baca. Enggak ada. Berarti tadi kan ilmunya masdar itu kan ada 2 ya. Ada kata kerja dan dibendakan. Yang sudah muncul adalah dibendakan. Kata kerjanya belum muncul. Coba munculkan. Membaca. Apa? Membaca. Membaca. Ya. Dengan demikian ibu-ibu, bapak sekalian, dengan modal dasar baca, ya. Dari mana dapat baca tadi modal dasar baca? Ikro. Ikro. Dari ro dan hamzah. Dengan modal baca yang kita dapatkan dari 3 huruf dasar, qaf, ro, hamzah, kita dapat 2 makna pada kata qiraah. Kita dapat 2 makna. Karena kita menyadari bahwa qiraah ini adalah bentuk 3. Bentuk 3 itu adalah masdar. Masdar itu adalah kata kerja dibendakan. Kata kerja dibendakan. Sehingga untuk qiraah kita dapat 2 makna turunan. Dapat 2 makna pengembangan. Yang pertama adalah membaca, itu kata kerjanya, aspek kata kerjanya. Kemudian yang kedua adalah bacaan, aspek kata bendanya. Bisa diikuti Ibu Bapak sekalian? Insya Allah. Insya Allah, Pak Guru. Soleh banget jawaban Pak Sutari. Insya Allah. Kan semua izinnya Allah. Ya betul, Pak saya bilang soleh banget jawabannya. Selamat juga. Siapa lagi yang mau mencoba berlatih 2 langkah awal? Pak Guru, sebentar sebelum lanjut, berarti itu tadi jadi membacakan gitu ya? Baca. Ibu kalau dibaca. mengatakan, mohon izin ya, kalau Ibu mengatakan membaca dengan membacakan, maknanya sama atau beda? Beda. Beda. Baik. Beda. Oke. Membaca. Buat Ya, sendiri. membaca dengan Buat orang lain. membacakan. Buat sendiri, membacakan. Mana yang lebih dekat dengan makna dasar baca, Bu? Membaca. Mana Bu Usi? Ya, membaca, Pak. Ya, jadi Membaca. sementara ini kita pakai yang membaca dulu. Kalau membacakan kan ada tambahan lagi ya, Bu? Iya, Nah, ada. nanti kita cari dulu tambahannya. Nanti kita cari dulu tambahan lain untuk sampai kepada membacakan. Soalnya melihat dari yang kemarin kan tahu itu dia jadi pengetahuan gitu, Pak. Oke, bagus, Jadi bagus. saya Kita coba ya. Kita coba ya. Apa kemarin dapat, Bu? ilma Oke, kan bagus. dari ilma. ilma. Dapat berapa kemarin dari Ilma itu kan dari alamah gitu ya, terus Ya, ya dapat berapa? lamu ilma. Betul. Jadi
Di sana dibilang ada mengetahui atau pengetahuan. Oke, bagus. Siap. Kita tulis ya, Bu. Ya. Mengetahui. Oke, dan Pengetahuan. pengetahuan. Dapat berapa? Dapat 2. Dapat 2. Apa 2 tadi? Kata kerja yang dibendakan. Gitu ya, Bu? Ya. Kata kerjanya mana? Tahu. Ini yang dari 2 ini, Bu. Ibu pilih dari 2 yang sudah kita dapat. Tahu ya katanya. Yang Ibu pilih dari 2 yang sudah dapat, Bu. Jangan pilih yang ketiga. Oh, oke. Pengetahuan. Itu yang kata kerja. Kata benarnya itu Yang kata kerja itu mengetahui apa pengetahuan? pengetahuan. Ya kan, Bu Usi? Kata kerja pengetahuan. Pengetahuan. Kata kerja Kata benda ya. Mengetahui. Kata kerja. Kerjanya Mengetahui. Kalau pengetahuan Atau kata pengetahuan. kerja berarti kata bendanya yang mana? Oh, pengetahuan itu benda. Yang lain nanti ya, ada tiba masanya ya. Sekarang saatnya Bu Usi untuk kita layani dengan sepenuh hati ya, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Kalau pengetahuan adalah kata kerjanya, lalu kata bendanya yang mana? Dari tahu. Itu Tidak kata dasar. Ya, Bu. Tidak usah memilih yang lain ya, pilih yang sudah ada aja. Ya. Supaya tidak Ya, terlalu panjang ceritanya. Kata bendanya yang kembali mana? kayaknya Bapak Kembali. Baik, mengetahui. Mengetahui itu adalah mengetahui kata kerja, kalau pengetahuan kata benda. Iya, bagus. Kata Jadi kita kerja. dapat 2 ya. Kita dapat 2 kata Benda. bendanya. Ya. Maka Kata untuk benda. qiraah juga sebenarnya kita sudah dapat 2 tadi. Membaca dan bacaan. Ya. Oke. Sudah kan dapat 2 ya? Sudah. Bacaan. Iya. Membaca dan bacaan. Iya, gitu. Bisa diikuti? Iya, iya. Oke. Jadi Bagaimana jadinya? membaca kalau yang pertama itu nanti bisa tergantung dari kata itu sendiri ya Pak. Misalnya mengetahui dia kata kerja dan kata benda. Kita mencari 2 itu kata kerja dan kata benda. Iya, sip. Oke, berarti ilmu. Kemudian yang tadi itu ya. Baik. Makasih Pak RK. Sama-sama. Baik. Ada lagi Ibu Bapak sekalian yang ingin mempraktikkan ilmunya? Paham. Saya mau tanya dulu Pak Guru. Pertanyaannya Ibu. Itu kiroatun. Itu tunnya itu dari mana? Kiroah Pak. Marbutohnya dari mana Ustaz? Dari sono. Bisa aja. Sononya ya? Ya, dapatnya udah begitu. Oh, itu begitu. Iya. Oke, baik. Ya, gitu aja. Gampang. Kira-kira Ibu mau bilang apa kira-kira itunya? Nggak tahu Pak. Kan saya nanya Pak. Nah, baik ya. Kan Ba ada lagi Pak, kata Ba. Saya dapatnya dari sononya begitu. Nah, dari sononya. Karena ciri kata benda salah satunya adalah ada tak sama butoh. Pak Sutari, kita belum sepintar itu ya Bu. Pak Sutari. Mohon maaf Pak Guru. Ini Pak Sutari sedang, Ibu Bapak sekalian, Pak Sutari sedang mengimpor ilmu dari tempat lain ke bahasa Arab Quran. Nanti itu akan kita pelajari ilmunya Pak Sutari itu di buku 2 pelajaran 14 Pak Sutari. Terima kasih Pak Guru, mohon maaf. Ya ini kalau bahasa Arab Quran ini karena saya menjaga betul supaya
ibu-ibu, bapak-bapak pahamnya itu memang karena belajar bahasa Arab Qurani, bukan karena udah pintar duluan gitu maksud saya. Gitu ya. Karena itulah mengapa saya mengambil kebijakan yang sudah pintar-pintar itu langsung promosikan ke tingkat 2. Nah, ini juga untuk ya ibu bapak sekalian, ini juga sebagai bukti konkret bahwa saya tidak ada persoalan pribadi dengan ibu bapak yang naik maupun tidak naik. Ya, artinya apa ibu bapak sekalian? Bahwa yang naik tingkat itu bukan karena saya yang menaikkan. Begitu juga ibu bapak sekalian yang tetap perlu mengulang belajar di tingkat ini juga bukan karena saya yang tidak mau menaikkan yang bersangkutan. Karena saya posisinya sebagai operator, nanti sesuai dengan jawaban ibu bapak sekalian, kita proses berapa skornya, lalu kita lihat dengan kita serahkan kepada LBIQ untuk dilihat apakah sudah memenuhi standar atau belum. Jadi supaya mohon maaf ya ibu bapak sekalian, supaya saya tidak menambah musuh. Ada aja gitu. Pak Guru, baik Pak Guru. Orang-orang gitu. Oke, saya lanjutkan tadi ya. Jadi begini Bu Komariah, cara kita belajar ya, cara kita belajar. Pertanyaannya tak marbutoh itu dari mana? Bagi saya nggak punya jawabannya. Maka jawaban saya yang bisa saya kemukakan dari sononya. Nah, tapi kita punya hal lain berdasarkan pertanyaan Bu Komariah itu. Tak marbutoh di sini kan baru ya Pak Guru. Oke, betul. Gitu ya. Tak marbutoh ini baru ya Pak Guru. Oke, betul. Nah, lalu bagaimana cara kita berpikirnya? Ini dibentuk berapa tadi qiraah? 3. Ya, maka kita akan berkata bahwa bentuk 3 bisa juga dicirikan ada tak marbutoh. Alhamdulillah. Oke? Damai ya Bu Maria ya? Baik Pak. Ya. Makasih Pak. Mohon jangan kecewa kalau saya nggak bisa dari mana itu tak marbutoh. Tapi kita bilang tak marbutoh bisa mencirikan bentuk 3. Oke. Yang lain ada? Ustaz, kalau qori'ah sama qiraah beda ya? Menurut feeling Bapak sama atau beda? Kan sama-sama membaca, cuma kalau menurut feeling Bapak sama atau beda? Kalau qori'ah itu kan perempuan, Muannas ya? Ya, jadi yang Bapak tanyakan yang mana? Ini masalah kasroh sama fathah. Nanti Pak. Beda. Lebih jauh. Pemula, saya bilang ya, untuk tingkat pemula, kasroh fathah domahnya itu entar dulu. Ya. Gitu. Nggak sahabat Bapak kita ya. Saya katakan bahwa untuk pemula gitu ya, untuk pemula fathah kasroh domahnya entar dulu. Maka seumpama tadi Bapak bertanya ya, benar-benar bertanya. Pak Guru katanya qori dengan qori'ah itu sama atau beda? Maka jawaban saya sama ya iya, beda ya iya, gitu loh. Samanya di mana Pak Guru? Kan sama-sama 3 huruf. Lalu bedanya di mana Pak Guru? Kan bedanya yang kedua ada desahannya, yang pertama nggak ada desahnya. Ya aja nanti saya jawabnya. Lalu apa bedanya yang pakai desahan dan tidak pakai desahan? Yang desahan itu biasanya itu yang desahan yang nggak kuat kita tahan itu biasanya kalau ibu-ibu tuh. Biasanya kalau ada desah-desahnya itu yang nggak kuat kita tahan itu biasanya ibu-ibu itu. Desah dan menulis ini. Nah, gitu. Maka nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada ciri khusus bahasa Arab yang berikutnya. Ya, Pak Guru. Iya, baik. Ya, Pak Guru. Ada yang mau berlatih? Saya boleh, Pak Guru. Silakan, Pak Sari. Kita mainkan kata pertama. Pak. Qoro'ah. Itu. Jadi maknanya apa, Pak? Qoro'ah dimanain baca.
Bapak sudah mempertimbangkan bentuknya belum? Bentuknya ada 3. Bentuk berapa, Pak? Oh, bentuk pertama. Oke. Kalau Bapak menyadari itu bentuk pertama, ada makna apa di bentuk pertama? Ada AA. Hanya dia telah melakukan sesuatu. Wah, panjang sekali, Pak. Kita kan 2 langkah. Tadi apa? Bapak, ini makanya beliau lebih pintar dari kita, jadi baca lebih banyak. Mohon maaf. Kita ada 2, Pak. Yang pertama tadi kita katakan makna dasar, kemudian yang kedua adalah makna bentuk. Itu aja, Oh Pak. iya, iya. Jadi, sekarang Makna dasarnya baca. ya, bagus. Terus, makna dibentuk. Makna dibentuknya jadi membaca. Oke, sudah, Pak? Membaca. Telah membaca karena lampau sih. Begitu jadi ceritanya, Pak. Gitu. Jadi baru 2 langkah ini, ya. Baru 2 langkah ini. Bapak saya amati tadi sudah punya beberapa langkah, tapi karena kita masih di pelajaran awal, kita baru sampai di sini. Dengan melihat 3 huruf dasarnya kita dapat baca, kemudian dengan melihat bahwa ini bentuk 1 kita dapat telah. Kalau digabungkan menjadi telah baca. Oh, nggak enak, Pak Guru. Yang bikinlah enak. Jadinya apa? Telah membaca. Ah, begitu. Perlu penyesuaian ya, Pak, untuk belajar dengan orang-orang awam. Mohon maaf, Pak Guru. Iya. Karena ini kalau saya di rumah baca yang lain, nyari yang lain begitu. Ya, betul. Dugaan saya itu betul tadi, tapi perlu diingat kita masih di tahap awal. Ya, makasih. Mohon maaf sekali lagi. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke berikutnya. Pak Guru, boleh di saya. Ya, Ibu Bapak sekalian, inilah dia penjelasan lebih lanjut dari apa yang kita sebut dengan kita memperhatikan makna dasar, lalu kita perhatikan makna dari bentuk tersebut. Maka seperti yang tadi sudah bisa diprediksi, qara'a menjadi telah membaca, yaqra'u walaupun tidak ada tadi yang mengambil bagian ini bisa dipahami dalam arti sedang akan biasa membaca. Lalu qiraah tadi ya, masdar kata kerja membaca yang dibentangkan bacaan. Lalu qori, nah ini ada baru ini ibu-ibu bapak sekalian. Ya, ada yang baru. Nah, tuh. Qori dimaknai juga dengan Membaca. Membaca. Bapak sekalian? Membaca. Kalau ilmu kita sebelumnya, ya, kalau ilmu kita sebelumnya di bentuk 4 ada makna khas apa? Yang. Kata sifat. Yang gitu ya, ada makna khas yang. Lalu sekarang ada yang qori bisa dimaknai juga pembaca. Kalau membaca kita bandingkan dengan pembaca, apa yang baru di pembaca? Yang membaca. Yang baca. Yang membaca. Membaca ya, saya sudah kasih tanda. Kalau membaca kita bandingkan dengan pembaca yang merupakan makna dari qori di sini, apa yang baru di pembaca? Huruf P. Huruf berapa huruf, Pak? Apa yang baru di pembaca? Huruf P, 1 huruf. 1 huruf saja. Awalan 2 huruf, 3 huruf. Awalan apa di pembaca yang baru? P. Awalan P.
Awalan pem. Awalan P. P apa pe? PE. Nah, dengan demikian, berdasarkan contoh ini ibu-ibu, bapak sekalian, ilmu kita sekarang bisa kita kembangkan. Kalau pada pelajaran sebelumnya, makna khas di bentuk 4 itu yang. Sekarang kita tambahkan lagi, makna yang khas di bentuk 4 itu bisa yang, bisa juga Pak, Ibu Bapak sekalian? Bisa yang, bisa pe. Iya, bisa yang, bisa juga mana yang kita pakai, ya? Mana yang kita pakai? Apakah yangnya ataukah pe-nya? Lihatlah nanti mana yang terasa lebih cocok, mana yang terasa lebih enak, mana yang terasa lebih lumrah. Oke, itu dia. Ibu-ibu, bapak sekalian. Bentuk 4 ada yang, ada pe. Ori. Lalu bentuk 5-nya ikro. Ikro dimaknai menjadi bacalah. Kalau ini sama dengan yang sini. Ada pertanyaan kalian dari materi yang sedang ditampilkan? Pak Guru. Ya. Bentuk 4 itu kan kemarin dipelajari hanya yang. Hari ini ditambahkan dengan pe. Ya, siap. Apakah awalan tersebut bisa digunakan dalam setiap kata lainnya? Atau hanya di contoh ini saja? Ya, baik. Ilmunya adalah diduga kuat. Pak? Diduga kuat. Iya. Kuat. Ya, diduga kuat bisa dipakai untuk kata lain. Ya, terima kasih Pak Guru. Ya, gitu ya. Ada lagi yang lain? Pak Guru, mohon izin. Berarti kan kalau ini pembaca, kemudian kalau seandainya di depannya yang, itu kan menjadi yang baca. Oke. Pembaca dan yang baca itu artinya sama ya? Sinonim. Diduga kan ya. Yang baca berarti kan yang melakukan baca, pembaca juga yang melakukan baca. Betul tidak Pak Guru? Ya, betul. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ketika kita menyebut bentuk sifat, ya itu tidak sama persis ya, tidak sama persis dengan sifat dalam bahasa Indonesia. Karena kalau yang kita pahami kalau dalam bahasa Indonesia itu bentuk sifat itu ya seperti besar, kecil gitu ya. Tapi kalau kita mengatakan pembaca, apakah pembaca itu kata sifat dalam bahasa Indonesia? Bukan. Bukan, ya karena itu tidak sama persis. Tidak sama persis. Ada lagi yang lain? Baik. Kalau tidak ada ibu-ibu, bapak sekalian, mari kita lanjutkan dengan contoh yang lain. Nah, silakan. Siapa yang belum tahu? Ya, siapa yang belum tahu makna dari kata-kata tersebut? Saya Pak Guru belum tahu. Belum tahu ya. Nah, Pak Freddy ya, Pak Freddy. Pak Freddy pernah dengar kata kitab kuning nggak? Pernah. Bagus. Kira-kira aja apa nih? Kira-kira aja ya. Kalau kita mengatakan kitab, kira-kira hurufnya apa? KITAB. Apa Pak? KITAB. KITAB ya. Gitu. Ada yang sama nggak dengan 3 ini? Ada. Oke, bagus ya. Bagus ya. Kalau Bapak nanti ya buka kitab kuning, isinya yang terlihat apa Pak?
Tulisan. Oke, bagus. Sudah dapat ya, Pak? Tulisan itu dasar apa imbuhan? Imbuhan. Dasarnya apa? Tulis. Nah, bagus. Berarti yang tadi Bapak sebut ada KI, itu ada makna dasar tulis. Baik, Pak Guru. Nah, coba sekarang Bapak kembangkan sendiri sebisanya. Nah, Ya. ini kira-kira bagaimana jadinya? AA berarti lampau, artinya sudah ditulis. Sudah ditulis. Telah menulis. Telah tulis atau telah Ya. ditulis atau telah menulis. AA lampau. Mana yang terasa enak di dalam ucapan? Telah tulis apa telah menulis? Telah menulis. Oke, bagus. Pakai itu ya. Berarti kata ini maknanya apa? Sudah menulis. Iya. Sudah telah menulis apa atau sudah menulis. Itu ya caranya. Berikutnya gimana, Pak? Titik 2 di depan kata berarti sedang akan atau biasa ya. Sedang akan biasa. Biasa ngapain? Sedang akan atau biasa ngapain, Pak? Sedang menulis. Iya, oke, bagus. Berikutnya. Berarti ikut belajar. Ini ada huruf alif tidak berfungsi, berarti kita kata kerja yang dibedakan masdar ya. Ya. Masdar tulisan. Oke. Tulisan. Artinya tulisan, betul tidak? Udah, itu aja. Iya, sepengetahuan saya itu tulisan. Oke, bagus. Masdar ya. Ini bentuk berapa, Pak? 3, masdar. Iya, masdar. Masdar tadi ada berapa unsurnya? Masdar itu ada kata benda dan kata kerja. Oke, bagus. Kita bikin cabang 2. Silakan, Pak. Cabang pertamanya apa? Cabang keduanya apa? Cabang pertamanya kata benda, tulisan. Apa? Kalau kata benda. Ya, apa? Tulisan. Oke, tulisan. Oke, baik. Terus yang satu lagi? Kemudian kata kerja, menulis. Oke, bagus. Jadi dapat 2 ya, Pak, untuk masdar? Ya. Berikutnya, Pak. Berikutnya maktub. Ada sukun ya, ada sukun. Yang ini maaf. Katib ada huruf alif yang kedua. Huruf alif yang kedua berarti sifat. Berarti yang penulis. Iya. Penulis. Oke, bagus. Untuk kata berikutnya apa sudah kita kenali tanda-tandanya, Ibu Bapak sekalian? Tidak. Sukun di tengah. Sukun di tengah bukan ya? Apa sudah kita kenali tandanya, Ibu Bapak sekalian, untuk kata berikutnya? Belum. Kata terakhir apa sudah kita kenali? Huruf ba. Belum. Baik. Untuk yang belum, mari kita singkapkan ya. Nah, coba kita lihat Ibu-ibu Bapak sekalian, bagi orang yang baru belajar itu sebuah prestasi luar biasa. Ya. Bagi orang yang baru belajar itu sebuah prestasi luar biasa. Ya, sehingga tadi bisa mengungkap ya. Tuh. Ya, di sini kan tidak ada kitab di sini, tidak ada kata kitab, tapi bermodalkan 3 huruf dasar, kita dapatlah tadi tulis, kita dapatlah kemudian tadi telah menulis, kita dapatlah sedang akan biasa menulis, kita dapatlah tadi menulis dan tulisan, kita dapatlah tadi menulis atau penulis. Nah, sekarang coba kita perhatikan, ya perhatikan.
Kita bandingkan antara apa yang di atas? Menulis. Setelah menulis. Yang saya lingkari saja supaya Menulis. Setelah menulis. Menulis. Apa yang di atas? Menulis. Apa yang di bawah? Tertulis. Antara menulis dan tertulis. Menulis, mengerjakan, Aktif tertulis. pasif. Menulis. Baik. Yang mana aktif, yang mana pasif? Aktif menulis, pasif Tertulis. Tertulis pasif. Bagus. Dalam bahasa Indonesia, untuk bentuk pasif ini kita kenali dari mana? Awalandi. Awalandi. Mana awalandinya? Nggak ada. Luar biasa katanya. Aktif semua menulis. Dari mana diduga ini pasif? Awalandi. Gitu. Tapi bukan ditulis, ya, bukan ditulis. Tetapi yang ada di situ adalah apa? Tertulis. Nah, berarti sekarang Ibu Bapak sekalian, Tertulis berarti tidak sengaja ditulis. ya. Tulis sudah ditulis. Oke, Kalau nanti ya, menulis nanti kita kita, menulis. nanti kita bahas ke sananya. Tulis pasifnya ditandai dengan awalan tertulis pasifnya ditandai dengan apa? Ditandai dengan apa? Dengan ter. Oke, baik. Jadi ilmunya begitu ilmunya. Ya, ada awalan ada awalan ter, dalam bahasa Indonesia bisa mengindikasikan Pasif. Pasif. Nah, Kalimat pasif. sekarang kita lihat bahasa Arabnya. Kita lihat apa, Ibu Bapak sekalian? Bahasa Arabnya. Kita banding antara ini kataba dengan maktub. Apa yang baru di maktub? Mim di depan. Mim dan wau. Ada mim di depan. Dan wau. Dan wau. Lain? Huruf wau. Ada di mana waunya? Di sebelum ba. 1, 2, 3, 4, keempat. Di mana? Di akhir apa sebelum akhir? Sebelum akhir. Baik. Sebelum akhir. Ya, baik. Mim apa barisnya? Fathah. Ya. Kalau wau apa barisnya? Sukun. Kalau dibaca ini jadinya apa? Mau. Sekalian mau pasif. Mau apa Ibu Bapak sekalian? Mau pasif. Kalau dimaknai pasif jadinya apa? Mau menulis. Mau nulis. Terserah mau apanya, yang penting ternya. Ya. Tertulis. Ternya. Atau jadi ini artis kurang kerjaan. Namanya siapa? Maudi Mauter. Artis kurang kerjaan. Namanya siapa? Maudi. Kok kurang kerjaan? Kerjaannya Mauter. Gara-gara sudah tidak aktif, tapi artisnya sudah pasif. Baik, bisa diikuti ilustrasinya Ibu-ibu, Bapak sekalian? Bisa. Ya. Bisa, Pak. Karena ini kan sudah jadi pengetahuan umum kita. Coba Ibu-ibu Bapak sekalian. Kalau orang yang waktu sholat dipimpin oleh orang lain disebut dengan
Makmum. Makmum. Ada maunya? Ada. Ada. Tuh. Kalau orang yang ditinggal rakaatnya oleh teman-temannya pada waktu sholat disebut dengan Masbuk. masbuk. Ada maunya? Ada. Ada. Walaupun masbuk, tetapi pada waktu dia berdoa, semua ingin doanya diterima. Apa kalau doa Diterima. Makbul. Gitu. Doanya makbul. Makbul. Baik, itu dia ilmu kita berikutnya Ibu-ibu. Jadi kita sudah kenal berapa bentuk jadinya sekarang? 6. 4, 5, 6. Udah 6 ya. 1 lampau, 2 sedang akan biasa, 3 kata kerja yang dibendakan, 4 sifat, 5 perintah, 6 ini pasif. Ya, 6 ini pasif. Kemudian kita lanjut berikutnya yang terakhir. Kita bandingkan antara menulis dengan meja tulis atau tempat menulis. Apa bedanya antara menulis dengan tempat menulis? Menulis kata kerja. Menulis kata keterangan tempat. Menulis kata kerja, tempat tulis, kata benda juga bisa keterangan. Ibu Bapak mikirnya jangan terlalu tinggi, yang kelihatan aja. Apa bedanya menulis dengan tempat menulis? Ada kata tempatnya. Ada kata tempat. Ibu Bapak serius banget sampai ke sana kemari. Maksudnya ada kata tempat. Ya, ada kata tempat. Nah, sekarang kita bandingkan antara katabah dengan maktab. Apa yang baru di maktab? Sama ada kapnya mati. Kalau kap mentar barisnya mentar dulu ya, Bu. Tempat, bedanya ada tempat. Ya, barisnya mentar dulu ya, hurufnya dulu. Gitu, ya. Ada huruf. Jadi ini kan juga Ibu Bapak sekalian, coba nih sekarang kita lihat ya. Tempat kita bersujud kepada Allah, kita sebut dengan masjid. Sajadah. Kalau saya kira sejadah itu alat ya, ternyata tempat ya. Iya, masjid. Yang saya maksud tadi itu maunya bilang masjid tadi itu maksudnya. Supaya apa kok masjid ya biar ada maknya juga gitu. Supaya ada mimnya di awal gitu ya. Masjid. Kita lanjutkan. Tempat kita sholat kita sebutnya apa? Masjid. Kan udah tadi masjid. Oh iya. Musola. Kita sholat. Musola. Nah, ada mimnya itu di awal tuh. Tempat ibu-ibu belajar agama Islam. Madrasah. 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 Nah, kira-kira itu Ibu Bapak sekalian. Ini kan ini ada samanya tuh, sama-sama ada mim di awalnya. Ada masjid, ada musola, ada apa lagi tadi? Majelis, itu ya. Ada majelis, kemudian terakhir tadi ada madrasah. Nah, terakhir nih ibu-ibu ya, terakhir ya Ibu Bapak sekalian. Tempat Nabi Ibrahim berdiri waktu membangun Ka'bah. Makom. Apa namanya? Makom. Makom. Ada mimnya di awal? Ada. Karena itu tempat kita berkeluh kesah. Kalau kita punya masalah namanya apa? Namanya mama. Iya. Namanya mama. Namanya mama. Enggak, yang terakhir itu
Bercanda Ibu Bapak sekalian. Makom itu bukan makam ya? Kenapa Bu? Ibrahim. Bukan makam ya? Makom Makam siapa Bu? Makom Makom itu Ibrahim makam. itu Makam Makam Ibrahim. siapa Bu? Makom Ibrahim gitu yang di situ yang di Makom di sini bukannya makam, Bu. bukan kok, beda ya. Kita lagi ngomongin bahasa Arab apa bahasa Indonesia Bu? Bahasa Arab Makom Bahasa Arab. Ibrahim. Kalau makam yang Ibu bicarakan itu tadi makam bahasa Indonesia itu. Ya. Kalau makom. Iya, makom. Makom itu yang Bapak bilang tadi makom Ibrahim itu apa Pak? Ada yang ingat tadi apa? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun. Iya. Tempat berdiri. Ya, terima kasih. Jadi Ya. tempat, Bu, tempat. Enak airnya anget. Sudah? Ada pertanyaan lain Ibu Bapak sekalian? Sudah. Oke, baik. Jadi kita udah dapat berapa bentuk nih sekarang? 7. Ada 7. Bentuk 1 apa? Bentuk 1? Lampau. Lampau. Bentuk 2? Sedang makan Ya. Bentuk 3? Benda kerja yang dikerjakan. Bentuk 4? Sifat. Bentuk sifat. Bentuk Bentuk 5? Perintah. Bentuk 6? Pasif. Bentuk 7? Tempat. Tempat. Baik. Jadi kita lanjutkan lagi dengan yang lain. Nah, sekarang kita pindah ke ciri yang berikutnya, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Ya. Dibedakan, apanya yang dibedakan ini, Ibu Bapak sekalian? Mufrad dan jamak. Bentuknya ya. Bentuknya. Ya. Yang dibedakan bentuknya, bukan artinya. Bukan apanya? Bukan artinya. Misalkan Ibu-ibu Bapak sekalian. Ya. Ini apa? Ini artinya? Ada yang tahu ini apa artinya? Kitab. Apa Tulisan. Buku. Bisa buku. Buku. Ya. Ini buku. Ini juga buku. Ini juga buku. Ini ada yang tahu artinya? Rasul. Utusan Allah. Utusan ya. Utusan. Ini juga artinya utusan. Ini apa artinya? Nabi. Ini juga artinya nabi. Ini apa artinya? Alim. Pandai. Bentuk berapa sih? Bentuk Huruf alif tadi kedua berarti sifat ya. Berarti apa maknanya? Sifat. Berarti Yang apa? alim. Yang alim. Mana dasarnya apa ini? Mana dasarnya? Alimah itu huruf dasarnya. Makna dasarnya. Yang tahu. Yang tahu, gitu ya. Alif yang. Ini juga yang tahu juga. Ini apa artinya? Mukmin. Apa artinya? Orang yang beriman. Yang apa? Percaya. Orang yang percaya. Ini juga artinya orang yang percaya. Ini apa artinya? Muslim. Orang yang orang yang selamat. Orang yang selamat. Ini juga artinya orang yang selamat.
Ini apa artinya? Kafir. Ingkar. Ingkar. Ini bentuk berapa kira-kira? 4. Alif di kedua. Berarti apa Bentuk maknanya 4. kira-kira? Yang ingkar. Yang ingkar. Ini juga artinya yang ingkar. Jadi artinya sama ini Ibu Bapak sekalian. Walaupun bunyinya beda. Walaupun bunyinya beda. Kitab jamaknya kutub. Kitab artinya buku, kutub juga artinya buku. Rasul artinya utusan. Jamaknya rusul. Rasul artinya utusan, rusul juga artinya utusan. Nabi artinya nabi, jamaknya ambiya. Ambiya juga artinya nabi. Alim artinya yang mengetahui. Ulama jamaknya, ulama juga artinya yang mengetahui. Mukmin orang yang percaya, jamaknya mukminin juga artinya orang yang percaya. Muslim orang yang selamat, muslimin juga orang yang selamat. Kafir orang yang ingkar, kafirin juga artinya orang yang ingkar. Sebab yang berbeda antara kedua ini adalah bukan dari segi artinya, tapi dari segi apa? Bentuk jamak dan Jamaknya. bentuk jamak dan jamak. Itu artinya ini buku kalau kita baca otomatis ini jumlahnya 1. Walaupun kita tidak mengatakan 1. Ini buku otomatis ini banyak walaupun kita tidak mengatakan banyak. Ya. Ini utusan. Ada berapa? Nggak usah nanya. Kalau mengatakan Rasul ya 1. Nih. Kalau Rusul, ini saya belikan 1, apa banyak? Nggak usah ditanya. Kalau udah Rusul, itu artinya banyak. Begitu juga selanjutnya. Begitu juga selanjutnya. Ini kan berbeda dengan bahasa Indonesia, ibu-ibu, bapak sekalian. Kalau tempat yang kita biasa duduki itu jumlahnya 1, namanya apa? Kursi. Kursi. Kalau jumlahnya 3, namanya apa? Kursi-kursi. Enggak ada namanya kursi-kursi. Namanya kursi juga. 3 kursi. Namanya kursi namanya. 3 itu kan jumlahnya, tapi nama benda itu tetap Kursi. Gitu. Yang kita pakai untuk memperjelas penglihatan kita namanya apa? Kacamata. Kalau kita punya 2 namanya apa? Kacamata. Kacamata juga. 2 kacamata. Oh enggak, namanya tetap kacamata. 2 itu jumlahnya. Tetap namanya kacamata. 2 itu jumlahnya. Kalau ini gitu ya, kita mengatakan kutub itu otomatis banyak. Ya, kalau kita mengatakan kutub atau membaca kutub, otomatis itu banyak, ya. Ya, otomatis banyak, ya. Walaupun kita tidak mengatakan banyak, tidak mengatakan 2, tidak mengatakan 3. Kita ikut logikanya bahasa Arab. Bisa? Ya. Ya. Ibu Bapak Ya, Bapak. sekalian, Ya. orang Sunda lebih cepat paham ini. Saya kalau naik dari Ciputat ke Cilenyi, nanti sampai Pasar Rebo. Nah, kalau dibilang tararahu, tararahu berarti banyak nih. Kalau tararahu, tararahu. Tuh. Nanti kalau sampai kampus UIN Bandung, wih, garelis, garelis. Oh, berarti banyak itu. Nggak usah ditanya lah. Sebab gelis pisan, oi. Ya, kalau mengatakan gelis pisan, itu ada 1 orang yang diomongin. Walaupun saya nggak buka mata, tahu sih. Tapi kalau ada mengatakan, garelis pisan, oi. Gitu. Kalau garelis pisan, itu kira-kira seperti itu bahasa Arab. Pak, mau nanya, mohon maaf.
Pak, mau Silakan. nanya. Berarti ini kalau kunci pastinya mau membedakan antara jamak atau bentuk mufrad, apa harus dihafal atau ada clue-nya, Pak? Ada yang khasnya gitu. Beberapa kata punya clue. Beberapa kata tidak punya. Mirip seperti bahasa Inggris, ada yang regular dan ada yang irregular. Kira-kira begitu ya. Jadi berarti harus ada yang dihafal ya, Pak? Saya sih tidak minta ibu bapak untuk menghafal, yang penting ingat. Ya. Saya tidak minta ibu bapak untuk menghafal, yang penting ingat. Gitu. Yang penting. Ring diucap. Terima kasih, Pak. Saya izin Ya. bertanya boleh? Ya, silakan. Kan kalau kita baca doa Allahumma firlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu kan itu buat laki-laki. Terus Allahumma firlaha warhamha wa'fi wa'fu anha itu buat jenazah perempuan. Nah, kalau yang jamak katanya pernah diajarin pakainya hum. Itu jadi gimana? Jadinya sabar dulu, nanti akan sampai ke sana pelajarannya. Nah, gitu ya. Bu Rahmadini, sabar dulu ya, jadinya harus sabar, nanti akan sampai ke sana pelajarannya. Gitu. Enggak ikhlas ya, dapat jawaban begitu. Bapak. Karena ibadah harus sabar. Nah, kalau tidak sabar, maka hum, ya gitu ya. Sudah, Bu? Sudah. Bu? Kalau kita mau doain orang yang udah meninggal secara banyak jamaah, pakainya apa? Hum apa ha? Hum. Hu apa ha? Hum. Hum. Dengar, Bu? Ya, di unmute. Ya, baik. Anggaplah pesannya sudah sampai. Tapi pesan terpentingnya adalah sabar dulu, nanti kita akan sampai ke sana. Baik. Sudah, Ibu Bapak sekalian? Dengan berakhirnya pertanyaan dari Rahmadini dan komentar kami untuk pertanyaan tersebut, maka berakhir sudah kajian kita pada siang hari ini ya, Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dan mari kita syukuri bersama apa yang kita kaji hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih. Syukron Bapak Eka.